Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video ini nanti kita akan bahas soal OSN Fisika tingkat kabupaten kota tahun 2019. Soal yang akan kita bahas pada video kali ini adalah soal yang nomor 4 ya. Kelihatannya ini soalnya tentang gerak parabola ya. Jadi teman-teman bisa lihat dulu ini soalnya, kemudian dicoba dulu untuk mengerjakan ya, mencoba membuat solusi dari persoalan yang ada di nomor 4 ini. Oke, kalau sudah kita langsung lihat pembahasan untuk soal nomor 4 ya. Saksikan terus. Oke, kita coba lihat soalnya dulu, kita baca soalnya. Dua buah benda awalnya berada di atas permukaan tanah pada posisi yang sama. Anggap benda sebagai benda titik. Oke, jadi dimensinya nggak diperhitungkan, benda titik ya di sini. Posisi awalnya sama. Kemudian pada saat T sama dengan 0, kedua benda diberi kecepatan berturut-turut masih V1 dan V2 ya. Ini V1. Oh, V1 yang bawah betul, ini V1, yang ini V2. Sesuaikan aja dengan tetanya. Kecepatan benda pertama memiliki sudut θ 1 terhadap horizontal dan kecepatan benda kedua memiliki sudut θ 2 terhadap sumbu horizontal seperti tampak gambar. Ini tentukan syarat untuk besar kecepatan dan sudut pelemparan kedua benda agar minimal kecepatan dari kedua benda pernah tegak lurus sekali. Nah, jadi dia itu minta supaya dia pernah tegak lurus minimal sekali. Nah, jadi karena diminta tegak lurus, maka kita bisa gunakan prinsip vektor ya, perkalian titik dari vektor. Jadi kalau kita punya vektor A, ya, kemudian ada vektor B, dan vektor A itu tegak lurus dengan B, ini ada dua vektor, misalkan vektor A dan vektor B. Kalau kita minta A tegak lurus B, itu pasti terpenuhi apa? Kalau kita punya A dot B A dot B sebentar. A dot B itu pasti sama dengan 0 kalau dia tegak lurus. A dot B-nya sama dengan 0. Nah, vektor A dan vektor B-nya itu kita gunakan kecepatan di sini. Ya, jadi karena parabola itu kan perpaduan gerak GLB dan GLBB kan, maka kita bisa tuliskan vektor kecepatan V1 itu berarti kan sama dengan ke arah sumbu X-nya, berarti kan konstan. V1 cos theta I dikurang ya. Dikurang yang ke arah sumbu Y berarti V1 sin theta kali T. V1 sin theta min GT. J. Kan ke atas kan, kecepatannya kan berkurang dia. Kan VY itu kan V0Y min GT kan. Nah gitu. Kemudian yang V2 itu sama. V2 berarti kita, ini cos theta 1. Tetanya beda ya. V2 berarti kita juga punya vektornya sama dengan V2 yang ke arah sumbu X. Berarti cos theta 2I ke arah sumbu X. Dikurang yang ke arah sumbu Y. Berarti V2 sin theta 2 dikurang GT J. Nah, kita sudah dapat dua vektornya, kita masukkan ke syarat yang ini. Syarat dia tegak lurusnya, yaitu dotnya harus sama dengan 0. Kita dotkan V1 dot V2 sama dengan 0. V1 dot V2 itu sama dengan 0 ya. Berarti kita akan dapatkan ya yang I kali I, J kali J kan. Berarti V1, V2, cos theta 1, cos theta 2, kemudian plus, ini min kali min jadi plus ya tetap, jadi ini plus, ini kita kalikan, berarti kita tulis kayak gini dulu, V1 sin theta 1 min GT dikali V2 sin theta 2 min GT sama dengan 0 ya. Dot itu kan I kali I, J kali J kan. Oke. Berarti kita akan dapatkan nih yang kanan kita buka dulu. Berarti V1, V2 sin theta 1 sin theta 2 minus V1 sin theta 1 GT minus V2 sin theta 2 GT plus
G kuadrat T kuadrat sama dengan 0. Berarti ini V1, V2, cos theta 1, cos theta 2. Oke, sekarang kita rapikan. Yang mengandung T kita kumpulkan jadi 1. Berarti yang nggak ada T-nya kita juga kumpulkan jadi 1. Yang ada kuadratnya kita taruh di depan. Berarti G kuadrat T kuadrat. Ini yang ada T-nya minus semua, jadi minus. Dalam kurung V1 sin theta 1 plus V2 sin theta 2 GT. Kemudian yang nggak ada ini ya, yang nggak ada T-nya berarti V1 V2 dalam kurung cos theta 1 cos theta 2 plus sin theta 1 sin theta 2 sama dengan 0. Nah, kita lihat persamaan ini. Ini kan tidak lain adalah persamaan kuadrat kan? Ini ada T kuadrat. Kemudian ini ada T. Ini ada konstanta. Nah, jadi dia minta tadi, soalnya kan minta minimal tegak lurus sekali. Berarti dia harus punya minimal satu penyelesaian. Ya enggak? Ya. Ya, kita bisa gunakan syarat diskriminan. Kalau kita punya persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, maka dia punya, berarti kalau satu kali berarti dia punya satu akar ya. Satu akar atau kita sebut sebagai akar kembar. Akar kembar kita bisa manfaatkan sifat ini bahwa diskriminannya sama dengan 0 ya. Diskriminan itu berarti dia bilang minimal ya. Pernah berarti bisa lebih, berarti dia harus enggak satu dong, bisa dua akar kembar kan? Dua akar berbeda kan? Kalau dua akar berarti akar berbeda ya, akar berlainan. Kita bisa pakai syaratnya apa? Diskriminannya lebih besar sama dengan 0 ya. Kita pakai yang ini ya, karena dia mintanya minimal sekali. Berarti boleh sekali, boleh dua kali. Kalau tiga kali nggak mungkin karena dia persamaan kuadrat. Nah, kita pakai yang D-nya lebih besar sama dengan 0. Dengan D itu apa? B kuadrat min 4AC. Kita masukkan ke sini. Berarti kita cari B kuadratnya. Ya, kita hitung B kuadrat min 4AC lebih besar sama dengan 0. B-nya berarti yang ini nih. Minus V1 sin theta 1 plus V2 sin theta 2G. Kita kuadratkan. Negatifnya hilang. Berarti tinggal V1 sin theta 1 plus V2 sin theta 2 kuadrat G kuadrat min 4 kali A-nya itu G kuadrat kali C-nya ini. C-nya berarti V1, V2, cos plus sin. Jadinya apa? Cos plus sin. Cos ditambah sin. Maka kan ini bisa kita ubah jadi apa? Cos A cos B plus sin A sin B. Ini bisa kita ubah menjadi cos theta 1 min theta 2 kan? Ya. Kalau cos kan ininya min, ini jadi plus kan kalau diurai kan, cos plus sin gitu kan. Berarti ini bisa kita tulis yang dalam kurung itu jadi cos theta 1 min theta 2. Atau kita buat lihat theta 1 theta 2-nya gede mana ya soal. Gede theta 2 ya, dibalik juga nggak apa-apa. Cos theta 2 min cos theta 1 ya. Karena cos negatif sama cos positif kan sama aja kan. Berarti ini theta 2 min theta 1 nggak masalah karena dia plus dibolak-balik, kita nggak akan bermasalah dengan hasilnya. Theta 2 min theta 1 lebih besar sama dengan 0. Oke. Ini sudah belum? Min 4 dikali A dikali C. Sudah ya. Kita berarti G-nya boleh dicoret. Oke, tinggal kita pindah ini ke ruas kanan. Berarti ini V1 sin theta 1 plus V2 sin theta 2 kuadrat lebih besar sama dengan 4 V1 V2 cos theta 2 minus theta 1. Oke, yang diminta tadi adalah
Kita baca soalnya tadi yang diminta adalah tentukan syarat besar kecepatan dan sudut pelemparan. Oke, jadi kita minta syarat V-nya dan tetanya berarti ya. Berarti kalau cuma diminta syarat pelemparan ya udah ini sudah sesuai kan, V-nya harus memenuhi bentuk ini kan. Berarti kalau kita buat dia dalam bentuk tidak pakai kuadrat berarti kan V1 sin theta 1 plus V2 sin theta 2 lebih besar sama dengan 2 akar V1 atau dimasukkan akar dulu aja, akar 4 V1 V2 cos theta 2 min theta 1. Nah, ini adalah syarat V dan theta ya, besar V dan besar theta supaya minimal pernah ketemu atau pernah tegak lurus sekali. Bisa sekali, bisa 2 kali berarti. Nah, ini syaratnya yang harus dipenuhi adalah ini. Sekarang kita lihat soal yang B. Apa tadi soalnya? Jika kejadian kecepatan kedua benda tegak lurus sebanyak 2 kali. Nah, ini bisa kita pakai ya. 2 kali tentukan interval waktu antara dua kejadian tersebut. Oke, berarti kita iya, tapi kita disuruh mencari interval waktunya. Ya, berarti kita harus nyari T1 dan T2 mau nggak mau. Ya nggak? Ya kan? Berarti kita harus mencari nilai T1 dan T2-nya dari persamaan kuadrat itu. Oke, kita lihat persamaannya dulu. Berarti yang B kita nyari solusinya kan? B berarti kita nyari T1 2-nya. Min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC-nya kita dapat. Udah dapat nih B kuadrat min 4AC-nya ini per 2A. Berarti kalau kita tulis minus B itu berarti ini. Minus kena minus lagi, berarti V1 sin theta plus V2 sin theta G berarti ya. Nggak ada negatifnya ya. Berarti V1 sin theta 1 plus V2 sin theta 2 kalikan gravitasi plus minus akar B kuadrat min 4AC ini. Sama kayak bentuk ini kan, persis kan, B kuadrat min 4AC-nya kan ini kan. Berarti akar dari tinggal ini ada G kuadrat ya. Berarti G-nya boleh keluarkan. G akar tinggal yang dalam kurung V1 sin theta 1 plus V2 sin theta 2 kuadrat min 4 V1 V2 cos theta 2 min theta 1. Oke, ini sudah dapat per 2A per 2G kuadrat. Oke, tadi G-nya yang ini sudah kita keluarkan G kuadrat keluar jadi G ya. Ini G-nya coret, ini coret, ini coret. Nah, tinggal kita punya ini. Oke, kita pindah halaman dulu. Berarti T1 pakai yang plus, T2 pakai yang minus ya. Oke, untuk menyederhanakan perhitungan ini bentuknya kan sama ini. Ini kita misalkan aja. Misalkan A ya. Yang ini kan berarti A ini. Ini juga A kan. Kemudian yang ini saya tulis B. Nah, saya tulis B di situ biar nanti kita nulisnya nggak begitu banyak variabel. Berarti T1 itu kan sama dengan A plus akar A min B, A kuadrat min B dibagi dengan 2G. Sedangkan T2 itu kan sama dengan A min akar A kuadrat min B dibagi dengan 2G. Nah, yang diminta adalah time intervalnya, delta T-nya. Delta T-nya kan otomatis kita bisa lihat T1-nya lebih besar T2 kan, dari bentuknya kan. Kan yang ini plus, yang ini minus kan. Berarti kan otomatis lebih gede T1. Berarti delta T-nya kita bisa hitung T1 minus T2 kan. Berarti kalau kita hitung 1/2G-nya sama, 1/2G dalam kurung A plus akar A kuadrat minus B dikurang A, ini plus jadi kan minus, kena minus lagi jadi A plus akar A kuadrat min B. A-nya berarti hilang, berarti tinggal akar A kuadrat
A kuadrat min B per 2G. Atau kita bisa punya delta T-nya, kita kembalikan bentuknya, berarti waktunya ini 2 kali. 2 kali kan, ini akar ditambah akar 2 kali, 2-nya dicoret jadi per G, benar ya. Atau delta-nya kita masukkan akar A kuadrat min B-nya apa tadi? Itu akar V1 sin plus V2 sin min. Oke, jadi akar V1 sin theta 1 plus V2 sin theta 2 kuadrat min 4 V1 V2 cos theta 2 min theta 1 per gravitasi. Oke, nah ini kita sudah dapat untuk jawaban yang B ya. Waktu atau interval waktunya di mana kedua benda itu saling tegak lurus ya. Jadi T1 dan T2 tadi. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya adalah kita diminta mencari apa? Tentukan perpindahan benda pertama dari kejadian pertama ke kejadian kedua. Berarti kita nyari R1 pada saat T1 dan R1 pada saat T2, ya kan? Kemudian kita cari delta R-nya. Oke, berarti kita harus hitung dulu R-nya nih. R itu apa? R itu posisi ya. Jadi R-nya kita hitung. Ya, kita pakai IJ. Jadi posisi benda 1. Benda 1 itu nanti yang theta 1 dan V1. Berarti posisi benda 1 bisa kita hitung. Ya. Berarti yang ke arah horizontal dia ke arah horizontal dia GLB, berarti V1 cos theta 1 dikali T I min yang ke arah vertikal dia GLBB, berarti V1 sin theta 1 ya, V0Y kali T min, oh ininya plus ya, sorry benar ya, ini plus V1 sin theta 1 T min setengah G T kuadrat. Ya, kan kita nanti akan mencari posisinya, T-nya kita ganti menjadi T1 dan T2 kan. Ini kan T-nya diganti menjadi T1 dan T2. Kita masukkan R1 pada saat posisi pertama, berarti R1 pada saat T1. Berarti kita dapat apa? V1 cos theta 1 T1I ditambah yang ini V1 sin theta 1 T1 min, ya ini ada J-nya ya, para sumbu Y, setengah G T1 kuadrat J. Ya kan? Kemudian yang kedua, kita nyari R1 pada saat waktu yang kedua tadi, tegak lurus kedua. Berarti sama kan? V1 cos theta 1 pakai T2, sini I, ditambah V1 sin theta 1 T2 min setengah G T2 kuadrat J. Nah, kita akan mencari delta R-nya. Berarti delta R apa? Delta R itu berarti sama dengan akar dari ini kurang ini kan, yang sumbu X kurang sumbu X ya. Berarti boleh kita tuliskan ini kan sama nih ya. Kita misalin lagi biar gampang. Ini misalkan P, ini misalkan P, atau tidak usah nggak apa ya, tidak usah dimisalkan. Nanti kita kan dapat nilai T-nya kan, delta T-nya kan. Berarti di sini kita punya V1 cos theta 1 T1 min V1 cos theta 1 T2. Atau bentuknya bisa ini kuadrat ya. Atau ini yang dalam akar bisa kita ganti menjadi V1 cos theta 1 dalam kurung. Nah, dalam kurung T1 min T2. Oke, ini T1 min T2. Nah, ini kan delta T tadi kan, udah dapat ya. Terus plus yang belakang juga ini kurang ini kuadrat, yang ini ini nggak boleh habis ya. Nggak habis ya ini ya. Berarti ini kita kurangkan, ini kurangi ini dulu. Jadi sama V1 sin theta 1
dalam kurung T1 min T2 kurangi berarti ini min setengah G T1 kuadrat min lagi jadi plus ya, plus apa berarti berarti ini tinggal ke ini kan, min setengah G T1 kuadrat plus setengah G T2 kuadrat, kan aslinya gini kan, terus dikuadratkan atau minus setengahnya kita keluarkan. Oke, ini kan gini, coba kita tulis dulu di sini ya. Jadi minus setengah GT1 kuadrat plus setengah GT2 kuadrat ya. Berarti minus setengah G-nya kita keluarkan, yang dalam akar dulu, yang dalam kurung dulu, minus setengah G dalam kurung T1 kuadrat min T2 kuadrat gini kan. Oke, berarti kita tulis bentuk yang terakhir aja itu. Bentuk yang terakhir kita tulis, berarti ini jadi minus setengah G dikuadratkan kan jadi positif kan. Jadi plus 1/4 G kuadrat. Ya, langsung kita kuadratkan. Yang ini T1 kuadrat min T2 kuadrat ya. Benar nggak? Oke, sekarang yang ini sudah punya gantinya kita. Ini delta T, ini juga delta T. Nah, yang ini perlu kita ubah dulu. Ini berarti bisa kita ubah jadi T1 min T2, T1 plus T2. T1 plus T2. Yang T1 min T2 itu delta T juga. Berarti kita tinggal masukkan satunya, yang T1 plus T2 kita cari nanti. Dicari pakai yang tadi, yang pakai apa, A sama B tadi nanti ini. Tapi ini plus. Ya kan, T1 plus T2-nya kita cari dulu, boleh di sini ya. Kita cari dulu T1 plus T2-nya. Berarti T1 plus T2 itu sama dengan 1/2 G-nya sama. Maka dalam kurung, apa ini? A plus akar kan ini. A plus akar ditambah A plus akar lagi. Berarti sama dengan 1/2 G 2 ditambah A plus akar dong. Oh, A min akar, sorry. Iya, karena ini jadi tadi minus ya di sini ya. A min ya. Oke, ini berarti tetap jadi negatif. A min akar. Akar A kuadrat min B ya. Maka akarnya hilang, tinggal 2A aja. Oke. Berarti tinggal 2A, kita coret 2-nya, tinggal A per G aja. A per G atau A-nya tadi adalah V1 sin ya tadi ya. Berarti V1 sin theta 1 plus V2 sin theta 2 per G. Nah, ini yang T1 plus T2 kita ganti ini. Oke, kita masuk ke sini tadi. Sampai mana tadi? Oke, kita masukkan. Jadi delta R1 itu sama dengan akar dari, ya, akar besar dari V1 cos theta 1 kuadrat dikali delta T kuadrat. Ingat, kita sudah dapat delta T-nya tadi di atas nih. Deltanya udah kita dapatkan nih. Ya, tinggal kita kuadratkan aja nanti. Kemudian ditambah, oke, ini sorry, ini kuadratnya di luar ya. Kuadratnya ini kan di luar sini. Berarti ini ditambah ini dikuadrat. Oh, maaf, ini kuadratnya harusnya di luar. Berarti V1 sin ini setengah, ini dikurang ini ditambah ini kurang ini ya, terus baru dikuadratkan ya. Oke, berarti ini ada kesalahan di sini. Kuadratnya harusnya di luar kan? Ini kuadrat di sini, berarti di sini jadinya apa? Ya sama ya, minus setengah G ya. Cuma belum pakai kuadrat. Kayak kuadratnya ada di luar akar ini. Nah, oke, berarti ini tinggal plus
Kita kuadratkan satu-satu ini. Berarti V1 sin theta 1 kuadrat delta T kuadrat plus 1/4 G kuadrat. Kuadratkan yang suku kedua ya. A kuadrat plus B kuadrat. Berarti ini jadi delta T kuadrat T1 plus T2 kuadrat. Kemudian min ada minus lagi kan? Min 2AB. Berarti 2V1 sin theta 1 delta T dikali setengah G kali delta T dikali T1 plus T2. Oke, sudah semua ini? Ya, semua suku dia punya delta T. Ya, ini bisa ya. Yang ini bisa kita sederhanakan nih, bisa kita ubah jadi V1 kuadrat dalam kurung cos kuadrat theta plus sin kuadrat theta itu 1. Berarti ini 1 kan? Delta T kuadrat. Berarti tinggal V1 kuadrat, delta T kuadrat. Delta T kuadratnya ada semua ya. Ini ada delta T kuadrat, delta T kuadrat. Ini ada, yang ini juga ada nih. Maka boleh kita keluarin dari akar. Berarti delta R1 itu, oke, pakai warna hitam aja. Delta R1 sama dengan delta T akar. Ini tinggal V1 kuadrat. Ini sudah hilang, tinggal plus 1/4 G kuadrat. Tadi T1 plus T2 itu apa tadi? T1 plus T2 itu adalah ini, V1 sin theta 1 plus V2 sin theta 2 per G, dikuadratkan ya. Berarti ini V1 dikali V1 sin theta 1 plus V2 sin theta 2 per G. Kuadratkan minus, ini duanya bisa kita coret dengan setengah, jadi V1 G sin theta 1 V1 G sin theta 1 dikali ini, berarti V1 sin theta 1 plus V2 sin theta 2 per G. G-nya ini bisa dicoret, yang ini juga bisa dicoret G kuadratnya. Oke, berarti ya sudah ya, secara bentuk matematis ini sudah selesai kan? Berarti delta R tinggal kita substitusi aja di sini ya. Tinggal dibuka. Jadi delta R-nya sama dengan delta T-nya apa tadi? Delta T-nya kita kembali lagi ke atas. Akar. Wow. Akar itu akar V1 sin theta 1 ya. V1 sin theta 1 plus V1 V2 ya. Plus V2 sin theta 2 sin theta 2 kuadrat min 4V1 V2 cos theta 2 min theta 1. Ini baru delta T ya, per apa tadi delta T-nya? Per G. Oke, per G. Per G dikali akar lagi. Tapi ini sudah jadi lebih sederhana, jadi V1 kuadrat plus 1/4. Atau ini bisa dikeluarkan kan? V1 sin theta 1-nya bisa dikeluarkan ya. Dikeluarin 1, V1 sin theta 1-nya. V1 sin theta 1 plus V2 sin theta 2 dalam kurung. Ini berarti kita masih punya 1/4-nya. 1/4 V1 sin theta 1 plus V2 sin theta 2. Oke, terus ini masih lanjutannya minus V1 sin theta 1.
Oke ya, seperti ini ya, benar ya. Ini kita keluarkan ininya. Ya, sudah ya. Ini kalau mau sederhana lagi ini dibuka terus dikalikan. Nah, tapi cukup aja sampai sini delta R1. Maka kita dapat nilai delta R1-nya seperti ini. Semua variabel sudah tersedia di pertanyaan, jadi boleh dipakai. Nah, untuk yang pertanyaan berikutnya itu kan delta R2 kan? Nah, delta R2 tinggal mengganti aja. Mengganti pakai yang apa? V2 ini ya. Nah, nanti idenya sama. Untuk yang delta R2 berarti kita punya R2-nya apa? Kita tulis saja di sini untuk R-nya. R2-nya berarti V2 sin. V2 cos dulu ya. V2 cos T. Cos theta 1 kali T. I plus V2 sin theta 1 V2 cos theta 2 ini sin theta 2 T min setengah G T kuadrat J. Nah, nanti dengan cara yang sama T-nya dimasukkan jadi T1 dan T2. Yang ini juga dimasukkan T1 T2, ini T1 T2. Maka kita akan peroleh hasil yang identik dengan ini nanti. Nah, caranya sama dengan di atas ya. Gitu ya.